Shalom, puji Tuhan. Mari kita masuk ke dalam ibadah pada hari Minggu ini. Mari sebelum kita mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan, kita sama-sama siapkan hati dan tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sebentar mau mendengar firman-Mu. Kami mau melatih ibadah kami. Seperti Maria duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan mau. Supaya firman itu boleh termeteraikan dalam kehidupan kami, untuk kami mengerti, bahkan kami melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati urapi setiap daripada kami yang mendengar. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita masuk dalam satu topik yang mungkin setiap daripada kita pasti seharusnya kita melatih untuk mendapatkan apa yang Tuhan mau sampaikan. Yaitu apa? Penguasaan diri. Penguasaan diri, saudaraku. Suatu yang sangat penting. Bahkan kalau kita baca di Amsal 16 ayat 32 dikatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudara bisa bayangkan ya, merebut sebuah kota itu bukan sesuatu yang mudah ya. Tapi katakan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi lebih daripada orang yang bisa merebut kota. Jadi penguasaan diri itu sesuatu yang sangat penting. Kenapa tiba-tiba Tuhan mengingatkan saya untuk membagikan masalah penguasaan diri? Itu karena saya mengingat beberapa puluh tahun yang lalu, saudaraku, pada waktu US dollar masih sekitar hampir 2000 ya, rupiah per dolar. Sekarang saudara tahu US dollar 16.000 sekian ratus ya. Nah, 2000 rupiah per 1 US dollar itu kan sudah lama sekali, sudah tahun 80-an saudaraku ya. Nah, pada waktu itu tahun 90-an lah. Pada waktu itu ada sebuah cerita yang menarik yang menimpa salah satu dari teman saya. Satu hari mereka berombongan ya, mereka naik mobil, lalu ya mungkin anak muda ya, mungkin usia masih 20-an dan sedikit ngebut, dan singkat cerita mungkin di jalan ketemu dengan orang yang juga sama-sama ngebut, anak muda juga. Akhirnya berusaha saling mendahului, berusaha untuk bisa lebih menang, dan berakhir dengan suatu pertikaian, perselisihan, pertengkaran, bahkan perkelahian. Dan secara perkelahian tersebut terselesaikan secara tidak enak ya, karena salah satu atau teman saya itu tidak sadar karena mungkin kuncinya mobil itu ada gantungan kuncinya dari pisau lipat, dan sehingga pisau lipat itu dipakai untuk menusuk lawan perkelahiannya, dan yang terjadi adalah apa? Otomatis terluka, saudara. Dan itu perkaranya berlanjut ke belakang ya, sampai ke kepolisian dan bahkan bertele-tele ya. Ya memang teman saya kebetulan bukan orang yang biasa, dalam arti beliau dari keluarga yang sangat mampu, tetapi lawan perkelahiannya juga dari orang yang mampu juga, bahkan lebih daripada itu, mungkin ada unsur punya backing di belakangnya ya, punya backing yang mungkin tidak sembarangan. Sehingga apa yang terjadi? Akhirnya mereka berlanjut dan habis biaya yang luar biasa besarnya, dan terakhir dikenalkan si A, dikenalkan si B, akhirnya mereka berdamai. Tapi itu sebetulnya tidak ada urusan kalau kita bisa menguasai diri kita ya. Yang pertama, kita tidak terlibat dalam kebut-kebutan ya. Kedua, terlibat dalam kebut-kebutan pun tidak harus marah-marah dan sampai akhirnya berkelahi. Berkelahi pun tidak perlu sampai tidak bisa menguasai diri dan menggunakan senjata tajam. Itu adalah salah satu contoh yang mungkin hari-hari ini mungkin tidak banyak terjadi. Tapi kita lihat juga di luaran itu, kalau kita lihat TikTok, lihat sosial media, banyak hal sepele yang terjadi karena apa? Penguasaan diri tidak ada. Bahkan di dunia bisnis, bahkan di dunia perpolitikan ya, secara internasional, penguasaan diri itu sesuatu yang sangat penting ya. Firman Tuhan mengingatkan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota ya. Nah, gimana caranya kita bisa menguasai diri? Ya mungkin kalau
secara usia, mungkin dengan bertambahnya usia, sebagai orang yang mungkin lebih banyak makan asam garam, rasanya lebih terlatih untuk bisa menguasai diri. Tetapi puji Tuhan, kita kalau melihat kepada firman Tuhan, ternyata firman Tuhan itu mengingatkan saudara dan saya ya, bahwa penguasaan diri itu adalah salah satu dari buah roh. Ya, buah itu kan keluar dari sebuah pohon. Nah, ini buah roh. Jadi roh itu mengeluarkan buah, ya. Tapi buah roh ialah Galatia 5 ayat 22 ya. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, ayat 23, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, buah itu keluar dari sebuah pohon. Dan buah itu yang bisa menikmati orang lain ya, bukan pohon itu. Pohonnya sendiri mungkin tidak menikmati, tapi orang lain di sekitaran itu yang bisa menikmati buahnya. Jadi ternyata penguasaan diri itu adalah hasil daripada Roh Kudus. Maksudnya apa Pak? Hasil daripada Roh Kudus. Jadi itu bukan milik kita, tetapi milik daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah memeteraikan rohnya di dalam kehidupan saudara dan saya, sehingga ketika roh itu bermanifestasi dalam hidup kita semua yang beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka buah roh itu akan keluar dari dalam kehidupan kita. Keluar itu maksudnya bisa dinikmati oleh kehidupan di sekitaran kita. Jadi buah roh itu sesuatu yang terjadi karena akibat daripada Roh Kudus yang telah dimeteraikan dalam kehidupan saudara dan saya. Makanya Tuhan kan ngomong, kita makin hari makin kecil, tetapi Dia makin hari makin besar di dalam diri kita. Ketika buah roh itu makin hari makin berjalannya waktu, kita bergaul dengan Tuhan, kita beriman kepada Yesus Kristus, kita bertumbuh di dalam iman kita, maka buah roh itu akan makin hari makin keluar. Memang hasil daripada buah itu tidak sama, saudara, dari satu orang ke orang yang lain. Mungkin ada satu orang yang lebih sabar, mungkin ada orang lain yang lebih punya kasih, mungkin ada orang lain lagi yang lebih bisa menguasai diri. Tetapi tentunya kita harus cari tahu ya, kenapa penguasaan diri itu sangat penting dan bagaimana kita bisa mendapatkan penguasaan diri itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Yang jelas firman Tuhan mengatakan ketika kita menguasai diri, bisa menguasai diri, kita akan bisa lebih daripada orang yang memenangkan kota, ya. Orang yang memenangkan kota kita bisa bayangkan tentunya bukan orang yang biasa, orang yang luar biasa, dan itu pun dikatakan kita akan lebih daripada dia, ya. Saya akan mengambil satu perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan, dan ini sangat terkait sekali dengan bagaimana saudara dan saya bisa mulai berpraktek supaya apa? Supaya penguasaan diri itu menjadi buah roh yang penting dalam kehidupan saudara dan saya selama kita mengikut Tuhan Yesus, ya. Kita ambil di perumpamaan pokok anggur yang benar di Yohanes 15 ya. Mulai ayat 1 kita akan melihat sampai ayat ke-6 ya. Ayat pertama dikatakan, Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Jadi Yesus mengatakan bahwa beliau ini adalah pokok anggur, Bapa itu adalah pengusahanya. Ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, ini sesuatu yang menarik, saudara. Jadi kalau kita lihat satu pohon itu ada banyak ranting. Nah, ada ranting yang tidak berbuah itu dipotong. Menurut terjemahan versi Indonesia. Ada ranting yang berbuah malah dibersihkan. Jadi kesannya itu seakan-akan kalau tidak berbuah akan dipotong. Dipotong berarti apa? Dibuang, ya. Kita lanjut dulu, nanti saya akan kembali ke ayat 2. Kita akan lihat dalam bahasa aslinya ya nantinya, bahasa Yunani. Tapi sebelum itu kita baca ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri
kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ya, ayat 7 ini penting ini. Jadi, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini ayat-ayat yang luar biasa, saudaraku. Tapi gambarannya adalah seperti ini. Bahwa Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita ini adalah ranting daripada sebuah pohon anggur, yang mana pohon anggur, pokok anggurnya itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, karena kita itu rantingnya, otomatis ranting itu harus melekat, saudaraku, pada pohonnya. Kalau dikatakan ranting itu tidak melekat, dia tidak akan berbuah, ya. Dan kalau tidak berbuah, dibuang. Karena apa? Kalau rantingnya kering, ya, seperti dikatakan di ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, tidak tinggal melekat ke pokok anggur, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan dalam api lalu dibakar. Nah, ini penting. Jadi kita harus melekat. Nah, kita akan kembali ke ayat 2. Di ayat 2 tadi dikatakan bahwa setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Nah, untuk kita bisa mengerti ayat ini, kita harus mengerti bagaimana sebuah pohon anggur itu bisa bertumbuh dan mengeluarkan buah. Yang pertama, pada bahasa aslinya, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dipotongnya pakai bahasa asli Yunaninya itu pakai airo. Airo itu bisa diterjemahkan dalam bahasa Inggris take it away atau lift away. Ya, kalau take it away itu diambil keluar, tapi kalau lift away itu diangkat, saudaraku. Lift, L-I-F-T, ya, lift, diangkat. Yang lebih proper, terjemahnya lebih tepat adalah diangkat. Karena apa? Kita harus mengerti bahwa sebuah pohon anggur itu bukan pohon yang langsung batangnya berdiri sendiri lalu rantingnya keluar ke kiri kanan, ya, bahkan naik ke atas. Enggak. Tetapi pohon anggur itu adalah sebuah pohon yang merambat. Jadi dia setelah batangnya pokoknya ada di sini, dia akan mengeluarkan ranting. Biasanya ranting itu bisa sampai 2 atau 3, ya. Nah, ini harus disangga, saudara. Kita harus menyediakan tempat untuk dia bisa menjulur, ya, untuk merambat ke tempat yang kita sudah sediakan. Jadi kalau dia tidak sediakan tempat atau kawat atau kayu untuk dia bisa merambat, maka ranting itu akan jatuh ke tanah, saudara. Kalau jatuh ke tanah berarti dia menempel ke tanah. Kalau menempel ke tanah, dia selama-lamanya tidak akan bisa berbuah. Ya, saya ulang, ya. Sebuah pohon anggur itu adalah pohon yang merambat. Jadi ketika dia mengeluarkan ranting itu harus ada tempat untuk dia bisa menjalar, ya. Melipet-lipet ke dalam apapun yang kita sediakan, kayu ataupun kawat ataupun tali, ya. Sehingga dia setelah itu baru bisa mengeluarkan buah. Jadi kalau sebuah ranting itu tidak ada tempat untuk dia bisa merambat, dia akan jatuh ke tanah dan merambat di tanah. Kalau dia jatuh ke tanah, dia menempel ke tanah, dia tidak akan bisa berbuah. Jadi yang terjemahan yang tepat untuk perumpamaan ini adalah setiap ranting padaku yang tidak berbuah itu akan diangkatnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Kenapa? Karena ranting ini dibersihkan supaya apa? Supaya dia setiap ranting itu tidak melebihi dari 3 sampai 5 rumpun buah. Sebab kalau dia lebih daripada 5, kalau usianya muda, ya, 2-3 tahun, mungkin 5 rumpun enggak apa-apa, ngerombol 5 buahnya, ngerombol 5. Tapi kalau lebih dari itu nanti hasil buahnya itu enggak bisa optimal. Jadi mungkin buahnya bisa lebih kecil-kecil. Tapi kalau dibatasi 3 atau sampai maksimal 5, maka buahnya akan menjadi sesuatu yang luar biasa, gemuk-gemuk besar-besar.
Nah, itu yang terjadi. Jadi pohon anggur ini memang harus diperhatikan cara untuk merawatnya. Dikatakan di kitab Perjanjian Lama banyak diceritakan mengenai kebun anggur yang tidak dirawat tuh seperti semak belukar, ya. Tapi kebun anggur itu harus dirawat. Demikian pula saudara dan saya, ketika kita melekat pada Tuhan dan kita tidak berbuah, karena apa? Karena mungkin kita nempel seperti ranting yang nempel di tanah. Itu apa? Karena mungkin kehidupan kita itu menempel kepada dunia. Karena setiap orang yang ikut Tuhan Yesus Kristus, dia tidak boleh fokus kepada masa lalunya. Dia harus fokus ke masa depannya. Masa lalu itu adalah dunia. Kehidupan lama itu harus dibuang. Dia harus fokus kepada yang ke depan. Tidak boleh melekat sama dunia. Tapi harus melekat sama Tuhan Yesus Kristus. Ya, ketika kita sudah melekat dan berbuah, maka Tuhan itu akan memelihara kita. Tapi syaratnya apa? Kita harus melekat. Karena banyak dari kita ini tidak mengerti arti melekat apa. Melekat ini sesuatu yang sangat penting sekali, saudaraku. Banyak dari kita, bahkan kita kalau lihat ke Perjanjian Lama ya, di Bilangan 20 ayat 8 tuh dikatakan ketika bangsa Israel keluar dari Mesir dipimpin oleh Musa dan Harun, dan mereka sampai di tempat mata air yang namanya Meriba. Tempat yang namanya Meriba itu mereka tidak punya air, kehabisan air, dan mereka bersungguh-sungguh luar biasa. Padahal beberapa kali mereka tidak punya air dan Tuhan memberikan air melalui Musa. Tetapi pada saat itu mereka bersungguh-sungguh luar biasa dan Musa merasa sangat terusik. Bahkan Musa ngomong sama Allah, Allah, ini bagaimana ini Bapak? Mereka semua sudah mau melempari aku dengan batu karena tidak bisa mendapatkan air. Akhirnya Tuhan ngomong, berkatalah kepada batu karang itu, maka batu karang itu akan memberikan air dan aku akan memberikan setiap daripada mereka itu air untuk diminum. Jadi mereka dikumpulkan ya di depan batunya. Semestinya Musa itu mengatakan apa? Hai batu, keluarlah air, maka air itu akan keluar. Tapi yang dilakukan adalah Musa di dalam kejengkelannya, di dalam marahnya dia, di dalam dia tidak bisa menguasai dirinya, dia akhirnya memukul batu karang itu 2 kali. Dan akhirnya air itu keluar dan Tuhan marah pada Musa. Tuhan ngomong, kamu tidak menghargai kekudusanku, kamu tidak mendengarkan perintahku dengan baik, tapi bahkan tidak bisa menguasai diri. Jadi penguasaan diri itu penting, saudara. Kenapa? Bagaimana? Yaitu kita harus melekat sama Tuhan. Kalau kita betul-betul melekat sama Tuhan seperti pohon anggur, maka Tuhan akan membuat pohon ini, ranting itu mengeluarkan buah. Yaitu apa? Buah roh, penguasaan diri. Tanpa kita melekat ke dalam Tuhan, maka kita mungkin bisa melatih supaya kita sabar, kita menguasai diri. Tapi itu hanya kemampuan daripada manusia. Tapi kalau kita betul-betul melekat sama Tuhan, maka ranting itu akan mengeluarkan buah roh. Yaitu apa? Yaitu penguasaan diri. Maka buah roh itu akan membuat saudara dan saya tinggal di dalam dia. Ya, tinggal di dalam dia dikatakan di ayat 5, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan dalam api lalu dibakar. Nah, ayat 7 ini sebetulnya Tuhan menunjukkan caranya bagaimana supaya kita bisa berbuah, supaya kita bisa melekat. Dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya, firman-Ku tinggal di dalam kamu. Jadi firman yang kita baca, yang kita dengarkan, itu adalah firman yang Tuhan mau menjadi satu bagian yang penting dalam kehidupan saudara dan saya. Melalui apa, saudara? Melalui setiap hari kita baca firman, setiap hari kita merenungkan firman, bahkan setiap hari kita melakukan firman Tuhan. Karena firman itu telah menjadi manusia. Ginome, ya. Firman itu telah menjadi manusia yang kita kenal dengan nama Yesus Kristus. Dan ketika firman itu masuk dalam kehidupan saudara dan saya, melalui perenungan firman Tuhan, yang Tuhan mau setiap daripada kita untuk selalu bergaul dengan firman Tuhan,
melalui pembacaan, melalui pendengaran, perenungan, bahkan melalui apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Ketika kita menjadi bagian yang penting daripada firman Tuhan, maka firman itu tinggal dalam kita, ya. Dan apa saja yang kita kehendaki, kita akan menerimanya. Karena apa? Ketika firman itu tinggal di dalam kita tidak akan minta yang nyeleneh-nyeleneh, saudara. Kita tidak akan membiarkan diri kita dikuasai oleh hawa nafsu si jahat. Tapi Tuhan akan membuat kita ini dipenuhi oleh buah roh. Yang tadi dikatakan salah satunya adalah penguasaan diri. Ya, ketika kita bisa menguasai diri kita, maka dikatakan kita akan lebih daripada orang yang menang atas satu kota. Ini sesuatu yang luar biasa. Lah bagaimana? Bagaimana Pak? Musa saja tidak bisa menguasai diri. Bagaimana kita semua bisa melekat sama Tuhan supaya kita bisa berbuah roh? Dikatakan, kita lihat yang sudah terjadi adalah gaya hidup daripada Raja Daud. Ya, saudara tahu Raja Daud seorang raja yang menggantikan Raja Israel Saul pada waktu itu. Tapi sebelumnya perjalanan hidupnya kita tahu bahwa Daud ini adalah orang yang mungkin salah satu orang yang dibuang, baik oleh keluarganya, papanya, mamanya, kakaknya ya. Dia disuruh mengembalakan kambing domba yang 2-3 ekor ya, yang jumlahnya tidak penting. Bahkan waktu Nabi Samuel mengurapi anaknya Isai papanya ini lupa bahwa dia punya anak Daud sehingga tidak dipanggil. Tapi ketika dikatakan bahwa Tuhan melihat hati tidak melihat rupa, Daud kan tidak gagah perkasa seperti kakaknya. Pada waktu itu masih usianya 17 tahun ya, masih remaja, masih muda. Tetapi karena dia hidup bergaul sama Tuhan, setiap hari kalau firman Tuhan mengatakan 7 kali sehari Daud itu memuji-muji Tuhan. Bahkan di padang gurun ketika dia tuh mengembalakan kambing domba, itu dikatakan dia selalu memetik kecapinya memuji nama Tuhan. Dan sehari-hari pekerjaannya dalam mencari Tuhan. Bahkan ketika bangsa Israel berperang dengan bangsa Filistin dan tidak ada yang berani melawan Goliat, tapi karena Goliat menghina Allah Israel, Daud begitu marahnya dan dia melawan Goliat, dan Tuhan menyertai dia dan dia meraih kemenangan. Dan Tuhan mengubahkan kehidupannya sedemikian rupa dari seorang pengembala kambing domba menjadi prajurit dan terakhir sampai jenderal, bahkan dipercaya memenangkan banyak peperangan ya. Dikatakan sebagai petarung yang luar biasa. Karena apa? Karena dia bergaul, dia melekat sama Tuhan. Bahkan ketika dia sudah menjadi raja, menjadi buronan ya, buronan dalam arti dia dikejar-kejar oleh Saul mau dibunuh, dia selalu mencari-cari Tuhan, merenung pada malam hari, memuji-muji nama Tuhan, berdoa, bahkan meratap mencari wajah Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara? Dia akhirnya menjadi Raja Yehuda, bahkan terakhir dia menjadi Raja Israel. Kita melihat bagaimana seorang Daud yang melekat sama Tuhan, dia bisa berbuah roh penguasaan diri dan membuat dia akhirnya bukan hanya menang atas satu kota, tapi dia diangkat menjadi raja daripada 12 suku Israel. Bahkan pada akhirnya Tuhan mengatakan, dari keturunanmu Daud tidak akan terlepas menjadi raja sampai selama-lamanya. Kita semua tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah keturunan daripada Raja Daud. Dan dia adalah raja dari segala raja sampai kepada kekekalan, saudara. Dan itu adalah janji Tuhan kepada orang yang melekat kepada dia. Orang yang dikatakan pada waktu dia berbuat dosa ditegur oleh Tuhan ya. Saya memberikan contoh Daud, kenapa? Karena bukan berarti ketika kita melekat sama Tuhan terus kita ini bebas, bisa enggak pernah berbuat sesuatu yang jelek, enggak. Selama kita hidup dalam daging natural ini, hidup di bumi ini, kita seringkali jatuh tersandung, kita seringkali melakukan kesalahan. Tetapi puji Tuhan, karena kuasa Tuhan yang telah memeteraikan rohnya dalam kehidupan setiap orang percaya. Dan ketika kita berusaha untuk melekat sama Tuhan sebagai pokok anggur, maka kuasa Tuhan akan membuat kita kembali ke dalam pertobatan. Ya ketika Daud jatuh ke dalam dosa dan tegur, dan dia mengatakan satu hal,
Ampuni aku Tuhan, jangan kau ambil roh-Mu daripadaku. Dia sangat ketakutan. Dia bisa kehilangan semuanya, tapi dia tidak bisa kehilangan roh Tuhan. Demikianlah saudara dan saya dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Dalam kehidupan kita untuk memelihara iman kita. Kita harus tetap berusaha untuk melekat sama Tuhan. Melalui perenungan firman Tuhan, melalui pendengaran akan firman Tuhan. Hari ini saudaraku, puji Tuhan kalau zaman perjanjian lama, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita harus datang ke bait Allah pada hari Sabat untuk mendengarkan seorang guru rabi yang membagikan firman Tuhan. Tetapi puji Tuhan hari ini, dimanapun, kapanpun, selama kita punya akses ke sosial media, kita pasti bisa mendengarkan firman Tuhan. Kita pasti bisa membaca firman Tuhan. Kita pasti bisa merenungkan firman Tuhan. Bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, saya percaya setiap pagi kita akan dibangunkan oleh kuasa roh. Kita akan diingatkan meskipun sejenak untuk berdoa. Kita akan diingatkan akan perenungan firman Tuhan. Dan itu adalah bagian daripada kehidupan saudara dan saya. Supaya apa? Supaya firman itu tinggal dalam kehidupan kita. Supaya kita melatih. Di Yesaya 50 ayat 4 dikatakan bahwa Tuhan membuka telinga kita menjadi telinga seperti seorang murid untuk mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Dan dia akan membuat lidah kita menjadi lidah murid untuk mengatakan apa yang dia mau kita katakan. Jadi kita harus melatih, saudara. Kita harus berusaha untuk melekat. Setiap pagi jangan lupa ketika saudara bangun dari tidur saudara, meskipun hanya sejenak, berdoalah. Renungkan firman Tuhan. Belajar untuk membiarkan firman itu. Bahkan mengajak supaya firman itu betul-betul tinggal di dalam kehidupan kita. Latih ibadah kita. Jangan hindari pertemuan ibadah. Karena melalui pelatihan ibadah itu, maka kita akan bertumbuh. Makin hari, Yesus akan semakin besar dalam hidup kita. Kita akan menjadi semakin kecil. Karena itulah yang Tuhan mau. Ketika kita melekat, maka dua roh penguasaan diri itu boleh menjadi bagian dari kehidupan saudara dan saya. Dan ketika firman Tuhan tinggal di dalam bersama-sama dengan kita, maka apapun yang kita minta, kita akan menerimanya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, mengingatkan setiap daripada kita untuk bisa memiliki buah roh penguasaan diri. Dengan melekat kepadamu, kami percaya ketika Engkau tinggal dalam kami, bersama-sama dengan kami, maka apapun yang kami minta, Tuhan akan memberikan kepada setiap daripada kami. Karena kami percaya, kami akan meminta sesuai dengan kehendak daripada kuasa roh-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati setiap daripada kita, kami yang mendengar dengan perenungan firman Tuhan yang bisa termeteraikan dalam kehidupan setiap daripada kita, supaya kita bisa melakukan firman itu sehari-hari. Supaya berkat daripada Allah Bapa melalui kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah dimeteraikan oleh kuasa Roh Kudus yang selalu memberkati setiap daripada kita, melindungi, menyertai, menolong mulai daripada hari ini sampai Engkau datang yang kedua kalinya Tuhan, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sama-sama mengatakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.